Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, serta para penonton dimanapun kalian berada. Pagi hari membaca bismillah sambil berjalan menuju kota. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Hidayatullah dari Institut Pertanian Bogor tercinta. Sobat sosmed rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang paling kita tunggu-tunggu kehadirannya. Di bulan inilah kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di bulan Ramadan yang penuh berkah dan memberikan suasana yang berbeda pada diri kita, kita semua harus bisa membangun diri kita menjadi diri yang lebih baik. Karena sejatinya Ramadan ini adalah momentum yang sangat besar, momentum memperbaiki diri, mempererat hubungan dengan sesama, dan menumbuhkan sikap kepedulian terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato Islam dengan tema Ramadan sebagai momentum membangun harmoni diri, sosial, dan lingkungan. Sobat sosmed rahimakumullah, harmoni yang pertama yang harus kita bangun adalah harmoni diri. Di bulan Ramadan ini kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Kita juga harus bisa menahan amarah, menjaga lisan, dan membersihkan hati dari iri dan dengki. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini kita diingatkan bahwasannya Ramadan tidak hanya soal perut yang kosong, tetapi juga tentang hati yang bersih. Dan dari situlah kita belajar bahwa di bulan Ramadan ini kita harus bisa menjadi lebih sabar ketika diuji, lebih tenang ketika dipancing emosi, dan lebih lembut meskipun dalam keadaan lapar. Inilah yang dinamakan harmoni diri ketika kita mampu berkata, saya sedang berpuasa, bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan sikap. Sobat muslim rahimakumullah, harmoni yang tidak kalah penting dari harmoni diri yaitu harmoni sosial. Ketika kita merasakan lapar di siang hari, kita diingatkan bahwasannya di luar sana ada saudara-saudara kita yang mungkin menahan lapar tidak hanya pada bulan Ramadan. Dari sinilah muncul rasa kepedulian. Zakat bukan lagi terasa beban, tetapi sebagai panggilan hati. Infak bukan lagi sekadar angka, tetapi bukti cinta. Dan sedekah bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi bukti empati diri kita. Bahkan di era digital sekarang, infak, sedekah, zakat bisa lebih mudah dilakukan, bisa melalui transfer, QRIS, dan berbagai platform resmi lainnya. Di era teknologi seperti ini, kita semakin mudah melakukan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'u linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dari hadis ini kita bisa tahu bahwa mengukur kemuliaan dalam Islam bukan dilihat siapa yang paling kaya, siapa yang paling terkenal, dan siapa yang paling banyak pengikutnya.
tetapi siapa yang paling bermanfaat? Sobat muslim rahimakumullah, harmoni yang tak kalah penting dari harmoni diri dan harmoni sosial adalah harmoni lingkungan. Sebagai seorang muslim dan khalifah di muka bumi ini, kita harus bisa menjaga dan merawat alam kita. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Namun ironisnya, yang seharusnya di kondisi ini, di bulan Ramadan ini, yang seharusnya kita melatih diri dengan kesederhanaan, kita malah sering berlebih-lebihan. Datang ke bazar, niatnya membeli makan secukupnya, tapi malah kalap, pulang membawa makan sebanyak-banyaknya. Akhirnya apa? Akhirnya makanan pun terbuang, plastik menumpuk, dan lingkungan menjadi akibatnya. Padahal di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita bisa melakukan beberapa hal yang sederhana. Contohnya, membeli dan mengambil makanan untuk berbuka secukupnya, mengurangi penggunaan sampah plastik, tidak membuang makanan, dan menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih. Karena menjaga bumi bukan hanya sekedar tanggung jawab kita sebagai manusia, tetapi juga bagian dari iman. Sobat muslim rahimakumullah, Ramadan adalah momentum untuk kita memperbaiki diri agar kita menjadi lebih kuat dan taat. Momentum untuk mempererat sosial kita agar kita lebih dekat dengan sesama. Dan momentum untuk menjaga lingkungan agar bumi tetap lestari. Ketika harmoni diri terbangun, kita menjadi lebih kuat. Ketika harmoni sosial terwujud, masyarakat menjadi lebih hangat. Dan ketika harmoni lingkungan terjaga, bumi menjadi lestari. Maka oleh karena itu, jangan jadikan Ramadan hanya ramai di awal saja, tetapi semangat Ramadan harus sampai di akhir. Karena sobat-sobat sekalian, Ramadan yang berhasil adalah bukan Ramadan yang paling ramai kegiatannya, tetapi yang paling terasa perubahannya. Sekian dari saya. Pergi ke Bogor memetik melati indah harum baunya. Jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati pemirsa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.